Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Stoik. Kali ini kita bakal ngomongin soal topik yang pasti pernah kalian pikirin atau alami dalam hubungan, yaitu dia beneran sayang atau cuma main-main aja sih? Pernah nggak sih kalian merasa bingung kayak ini beneran cinta atau cuma perasaan sementara? Kalian udah ngerasa nyaman sama dia, tapi entah kenapa ada rasa ragu yang datang, seolah-olah dia nggak serius atau cuma main-main sama perasaan kalian. Nah, kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan besar ini, tapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Kita nggak cuma akan bahas soal tanda-tanda dia beneran sayang atau enggak, tapi juga akan ngulik stoikisme, sebuah filosofi kuno yang bisa banget bantu kita untuk melihat hubungan dengan lebih bijaksana dan nggak terbawa perasaan yang kadang bisa menyesatkan. Jadi tetap tonton ya, karena kita bakal ngobrolin banyak hal yang bisa membuka pandangan kalian tentang hubungan dan cara kita menghadapinya. Sebelum masuk lebih jauh, buat yang belum tahu, stoikisme adalah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Dalam konteks hubungan, filosofi ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam ketidakpastian dan kekhawatiran tentang perasaan orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, perasaan kita, reaksi kita terhadap situasi, dan bagaimana kita bertindak berdasarkan prinsip yang kita pegang. Jadi apakah kamu siap untuk melihat hubunganmu dari sudut pandang yang lebih bijaksana dan tenang? Yuk, kita mulai. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanda pertama yang bisa kita lihat untuk menilai apakah dia beneran sayang adalah dia benar-benar mendengarkan kamu. Ini bukan cuma soal dia dengerin kata-kata kamu, ya, tapi lebih ke apakah dia memahami dan benar-benar peduli dengan apa yang kamu rasakan. Coba deh perhatikan, waktu kamu cerita tentang sesuatu yang penting, misalnya pekerjaan yang lagi bikin stres, atau perasaan kamu yang lagi kacau, apakah dia berusaha memberikan solusi atau cuma bilang, oh ya gitu ya. Mendengarkan itu gampang, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian, empati, dan keinginan untuk mengerti apa yang kamu rasakan itu beda cerita. Gue pernah punya teman yang curhat ke pacarnya soal tekanan di pekerjaannya. Ketika dia cerita, pacarnya nggak cuma diem, tapi dia tanya lebih lanjut tentang apa yang bikin dia stres, apa yang dia butuhin, dan bahkan menawarkan untuk membantu merencanakan sesuatu agar bisa lebih teratur. Itu adalah contoh kecil dari cara pasangan yang beneran peduli mendengarkan. Tapi kalau dia cuma dengerin setengah hati atau malah jadi sibuk dengan handphone, itu tandanya dia mungkin nggak serius. Ada juga yang pernah cerita di kolom komentar, katanya pacarnya malah sering banget pas dia cerita. Pacarnya selalu bilang, oh kamu yang terlalu lebay deh, atau biasa aja kok itu masalah. Pasti bikin kita merasa nggak dihargai kan? Dalam hal ini dia nggak benar-benar mendengarkan atau berusaha mengerti perasaan kita. Itu juga bisa jadi tanda kalau dia nggak sepenuhnya peduli. Dan soal mendengarkan ini juga ada hubungannya dengan stoikisme loh. Filosofi stoikisme ngajarin kita untuk tetap tenang dan objektif dalam menghadapi situasi apapun. Ketika kamu mendengarkan pasanganmu dengan penuh perhatian, itu artinya kamu mengendalikan dirimu untuk bisa merespons dengan kebijaksanaan. Bukan terbawa emosi atau hanya mencari jalan keluar cepat tanpa benar-benar memahami masalahnya. Nah, coba deh bayangin, jika dia tidak mendengarkan kamu dengan serius, bisa jadi dia kurang peduli. Tapi jika dia memberikan perhatian penuh dan berusaha mengerti, maka itu adalah tanda bahwa dia beneran sayang. Pernahkah kamu merasa pasanganmu tidak benar-benar mendengarkan kamu? Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar, karena mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari cerita kalian. Komitmen lewat tindakan, bukan cuma kata-kata. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua. Komitmen lewat tindakan, bukan cuma kata-kata. Kata-kata itu gampang, apalagi saat pertama kali pacaran. Semuanya bisa terdengar manis. Aku sayang kamu, atau aku bakal selalu ada buat kamu. Tapi yang lebih penting dari sekadar kata-kata itu adalah tindakan yang dia tunjukkan. Pernahkah kamu dengar orang yang bilang, aku sayang banget sama kamu, tapi ketika kamu butuh dia, dia malah nggak ada, atau malah dia lebih fokus ke hal lain yang lebih penting buat dia daripada hubungan kalian. Itu bukan komitmen yang sehat,
Karena komitmen yang sesungguhnya dibuktikan dengan tindakan yang konsisten. Gue punya temen yang pacarnya sering bilang, "Aku sayang banget sama kamu, jangan khawatir." Tapi pas dia sakit, pacarnya malah sibuk dengan pekerjaan dan gak datang. Dia merasa terabaikan dan itulah momen di mana dia mulai meragukan komitmen pacarnya. Sebaliknya, gue juga punya teman yang pacarnya gak banyak bicara soal cinta. Tapi ketika teman gue lagi kesulitan, dia langsung datang dengan makanan dan obat. Bahkan mengambil cuti dari kerjaan untuk nemenin. Menurut kalian, mana yang lebih menunjukkan komitmen yang sejati? Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Kalau kamu berjanji untuk mencintai seseorang, itu berarti kamu juga harus siap untuk menunjukkan komitmen tersebut melalui tindakan nyata. Bukan hanya lewat kata-kata manis. Karena pada akhirnya, tindakan yang berbicara lebih keras daripada sekadar janji. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih menghargai kata-kata atau tindakan? Tidak membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Tanda ketiga adalah, dia nggak bikin kamu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Orang yang beneran sayang nggak akan pernah merendahkan kamu, atau bikin kamu merasa kurang berharga. Sebaliknya, dia akan selalu berusaha mendukung dan memperbaiki kamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Contohnya adalah, ketika kamu merasa gagal dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, apakah dia membangun kamu dengan kata-kata positif? Atau justru dia mengkritik kamu habis-habisan dan membuat kamu merasa semakin buruk tentang diri kamu? Gue pernah punya pengalaman ketika pacar gue mengkritik banyak hal tentang diri gue, sampai akhirnya gue merasa kurang percaya diri dan tertekan. Itu bukan cinta yang sehat kan? Tapi ketika gue mulai pacaran dengan seseorang yang lebih mendukung dan tidak pernah merendahkan gue merasa jauh lebih baik dan dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh penilaian orang lain dan untuk tetap mencintai diri kita sendiri dengan cara yang sehat. Kalau pasanganmu bikin kamu merasa lebih buruk, itu tandanya dia mungkin bukan orang yang tepat untukmu. Pernahkah kalian merasa pasangan kalian membuat kalian merasa buruk tentang diri sendiri? Mau berjuang bersama lewat kesulitan. Tanda keempat, dia sayang kalau dia nggak lari saat ada masalah. Setiap hubungan pasti ada tantangannya kan? Tapi yang membedakan pasangan yang serius adalah bagaimana mereka menghadapi masalah itu bersama-sama. Gue punya temen yang pacarnya lari begitu mereka menghadapi masalah besar. Begitu mereka beda pendapat, dia langsung menghindar dan nggak mau ngobrol. Tapi temen gue yang lainnya, pas lagi ada masalah, pacarnya langsung ngajak ngobrol dan cari jalan tengah. Itu contoh hubungan yang lebih sehat kan? Stoikisme ngajarin kita untuk menerima kenyataan dan menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan tenang. Dalam hubungan, kita nggak bisa menghindari masalah, tapi kita bisa memilih untuk menghadapi masalah itu dengan bijaksana. Gimana dengan kalian? Pernahkah pasangan kalian lari dari masalah, atau justru dia tetap ada di sisi kamu ketika kalian butuh dukungan? Memberi ruang untuk kamu menjadi dirimu sendiri. Dan terakhir, dia beneran sayang kalau dia memberi ruang untuk kamu menjadi dirimu sendiri. Ini sangat penting dalam hubungan yang sehat. Hubungan itu bukan berarti kita harus bergantung sepenuhnya pada pasangan. Sebaliknya, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kamu tetap bisa mengejar impian dan passion kamu tanpa merasa terhalang. Misalnya, gue pernah punya hubungan di mana pasangan gue gak suka gue sibuk dengan hobi gue yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia merasa nggak dihargai karena gue lebih fokus ke kerjaan daripada dia. Akhirnya gue merasa terjepit dan hubungan itu nggak bertahan lama. Tapi dalam hubungan yang sehat, pasangan gue yang sekarang selalu mendukung gue untuk mengejar passion gue. Itu artinya dia menghargai gue sebagai individu. Itu adalah bentuk cinta yang sejati. Dalam stoikisme, kita belajar untuk menjaga nilai-nilai pribadi kita dan tetap setia pada diri kita sendiri. Kalau pasanganmu beneran sayang, dia akan mendukung kamu untuk tetap jadi versi terbaik dari dirimu, bukan berusaha mengubah kamu jadi orang yang dia inginkan. Apakah pasangan kalian memberi ruang bagi kalian untuk berkembang dan mengejar hobi? Atau malah merasa terancam jika kalian melakukannya? Ayo bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi, apakah dia beneran sayang atau cuman main-main? Jawabannya bisa kita lihat dari tanda-tanda yang udah kita bahas.
Kalau dia mendengarkan dengan penuh perhatian, komit dengan tindakan nyata, nggak bikin kamu merasa buruk, berjuang bersama kamu dalam kesulitan, dan memberi kamu ruang untuk menjadi dirimu sendiri, maka bisa dibilang dia beneran sayang. Namun ingat juga prinsip stoikisme, kita nggak bisa mengontrol perasaan orang lain, yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Jadi kalau kamu merasa nggak dihargai atau nggak merasa tenang dalam hubungan itu, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan keputusan yang bijak. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu yang lagi bingung soal hubungan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bisa memberikan perspektif baru. Dan seperti biasa, jika kamu punya cerita atau pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selalu ingat cinta yang sehat itu memberikan kedamaian, bukan keraguan.